Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andre Sulistyo dari channel Jakarta IT Solution. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pencatatan data transaksi untuk hotel manajemen atau penginapan. Oke, login ya. Oh ya, logo ini bisa diganti. Bisa diganti ya. Nanti kalau diganti otomatis ini terganti pada waktu di form login. Caranya ke setting informasi usaha, edit. Oke, kita masuk ya. Ya, kalau berhasil passwordnya dan username-nya maka masuk ke halaman utama. Ini halaman utama. Sekarang tanggal 4 Juli 2025. Kita coba tes pengaturannya dulu. Nah, di hotel ini kan punya kamar ya, jenis kamar. Ada studio, standar, superior, deluxe. Kalau nggak ada yang di sini, maka ditambah aja. Nah, begini. Jenis kamarnya misalkan ada twin atau apa ya yang selain ini. Nah ya, jadi tinggal bisa ditambahin sendiri ya. Kalau memang nggak ada ya dihapus aja. Nih, klik sebelah sini tombol hapus. Nah, ini juga ada harganya setiap jenisnya dan fasilitasnya di setiap jenisnya ada. Ya. Ada TV, meja, AC, almari, double bed, water heater, kamar mandi. Nah, itu ya. Jadi semakin lengkap semakin tinggi harganya. Nah, ini yang hijau-hijau ini itu maksudnya jumlah yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Kita lanjut ya. Setelah jenisnya diisi, di input, terus baru ke nomor. Nah, misalkan ini studionya kan hanya ada satu. Kita contoh buat baru ya. Tambah misalkan kita pilih studio, terus misalkan nomornya 106 misalkan ya. Itu hanya contoh aja. 106 sebenarnya udah ada. Sorry. Lantainya misalkan kita buat baru aja lantai 6 misalkan ya. Nomornya 601. Nah, kita simpan. Setelah simpan otomatis di sini ya, studionya jadi 2. Dan nomornya itu punya masing-masing. Ada yang pertama itu sudah tersimpan 210. Terus yang baru tersimpan baru dibuat tadi 601. Maka otomatis di sini jumlah studionya ada 2. Nah, seperti itu ya. Terus di sebelah kanan status kamarnya ini jika nanti ini kan ready ya. Jika nanti ada yang terisi, yang isi check-in, maka ada nomor check-innya berapa, nama customernya siapa tuh muncul. Nah, ya seperti itu ya. Oke, lanjut langsung kita buat transaksi. Setelah pengaturan ini dibuat, sebenarnya kan ada ya pengaturan-pengaturan yang lain nih. Tuh, informasi usahanya itu apa, nama hotelnya, alamat, kota, nomor telepon. Nah, logonya yang tadi ini nih. Kita pilih logonya yang mana, terus save ya, simpan perubahan. Terus di sini juga ada tarif extra bed itu berapa gitu ya. Nah, terus ada jenis pembayarannya itu apa aja, itu bisa ditambahkan sendiri. Terus jenis identitas customer ini ada KTP, paspor, SIM, itu nanti bisa ditambahin lagi selain ini. Nah, nanti pada waktu buat check in itu memang pilih pakai KTP nomornya berapa, isi paspor nomornya berapa, SIM nomornya berapa, atau selain ini juga bisa ya. Terus yang lain-lain ini ada pengaturan fitur zona waktunya itu Indonesia bagian barat, tengah atau timur. Karena nanti berpengaruh pada waktu jam simpan ya. Nah, oke ya, lanjut dulu biar kita langsung. Nah, pertama kita mau check in itu menu dashboard. Di dashboard itu lengkap. Nah, ini ya. Di sini misalkan kita check in studio misalkan ya. Ini hanya contoh nih. Contoh yang nomor 1 aja, paling atas biar kita enak lihatnya. Oke, klik check in. Nah, nanti muncul nomor, terus lantai, jenisnya. Nah, periodenya ini harus diisi. Ini sekarang tanggal 4, terus kita ngisi misalkan besok sampai besok, berarti otomatis 1 gitu ya. Terus kalau diklik 6, otomatis dia 2 hari, berarti 2. Terus 7, nah itu otomatis 3. Ya, itu otomatis berubah sendiri tuh. 8, tanggal 8 berarti otomatis 4 hari gitu. Kalau seandainya 1 hari ya berarti besoknya ya. Nah, ini contohnya. Harga per malam ini hanya contoh 200.000. Terus otomatis 1 dikali 200. Kalau ada extra bednya berapa otomatis terjumlah. Ya, 200 ditambah 100 sama dengan 300. Kalau nggak ada extra bed ya berarti tetap harga normal per malam kamar itu sendiri ya. Terus nah ini dia nih.
mau deposit atau pembayaran di muka atau DP ya, itu bisa, atau bisa juga nggak usah. Itu bisa fleksibel. Terserah, bergantung SOP-nya di hotel itu gimana, mau ada DP atau enggak ya. Contohnya nggak usah dulu ya. Oke. Berarti nanti belum bayar 200.000 pada waktu check out, nanti baru bisa. Nama customernya, contohnya Andre, nomor teleponnya diketik berapa. Terus nomor KTP-nya, oke, pinjam dulu KTP-nya, input, oke, udah jelas, alamatnya, jalan ini sesuai dengan KTP itu. Nah, contoh ya, contoh misalkan jalan Kaf DKI, nah, Jaktim misalkan, lengkapnya apa gitu ya. Nah, terus mau dewasanya berapa orang, anak-anaknya berapa, ini hanya sebagai data aja. Ya, terus simpan. Oke ya, setelah input formnya diisi, simpan. Oke, yes, oke ya, tersimpan. Data berhasil disimpan. Maka otomatis muncul data yang tadi disimpan. Nah, kalau mau di print, ya udah klik print. Nah, ini muncul printnya yang mana gitu ya. Nah, terus ini, nah itu dia nih. Ya, ini notanya atau invoice-nya dari check-in. Ini lebar kertasnya ada 3 macam. Nah, oke, kita out dulu. Di sini caranya. Lebar kertasnya itu bisa diatur di sini nih. Ada yang 8 cm lebarnya, ada yang 5,8 cm seperti struk ATM. Ada juga lebar kertas setengah A4 ya. A4. Nah, ini dia nih. Iya, besar. Kita contoh ya. Kita contoh kalau 58 ini tuh segini, kecil ya. 5,8 cm. Terus ada yang 8 cm. Nah, lebih besar ya, berarti lebarnya 8 cm atau 80 mm. Terus lebar kertas yang besar. Nah, ini dia nih. Nah, tuh ya, ini besar. Ini yang setengah A4 atau A4-nya. Nah, setengah A4 berarti A4 dibagi 2 atau A5. Nah, logo ini di nota itu bisa diaktifkan, ditampilkan atau enggak tuh bisa. Caranya ke menu setting, terus mana nih? Iya, format notanya, terus tampil ini nih, logonya mau ditampilkan atau enggak di nota yang dipilih. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak ditampilkan, contoh ya, kita nggak usah tampilkan, ini contoh aja nih, tidak, kita simpan. Nah, berarti tidak. Terus yang defaultnya itu berarti di 8. Nah, maka nggak muncul tuh notanya, logonya. Nah, ya seperti itu ya. Kalau mau dikembalikan lagi bisa. Nah, oke ya. Nanti muncul lagi notanya, ada logonya. Nah, terus history check-in-nya, kan Kaleidosbot kan tadi pembuatan ya. Pertama kali mau check-in, klik ini yang check-in yang warna biru. Nah, yang terekam atau tersimpan itu di check-in history. Nah, ini dia. Ini data yang tersimpan masuk ya, check-in. Nah, nanti ada informasinya di sini nih. Ya, namanya, tanggal, jamnya bahkan ada, terus jumlahnya harinya, terus berapa ya, kurang ini, belum dibayar. Kalau mau diklik invoice lagi, klik tombol ini. Nah, nanti muncul tuh, tinggal di print ya. Nah, terus ini ada informasinya, informasi penyimpanan semuanya, datanya di check in ini per nota ini ya, lengkap kok. Terus kalau mau dihapus, nah ini dihapus. Kalau seandainya mau dihapus. Terus kalau seandainya ada pindah, nah ini bisa nih. Ini enak banget ini. Bisa juga di dashboard, di sini pindah. Nah, jadi pindah ke nomor mana? Tapi pindahnya itu ke nomor yang jenis kamarnya sama. Ya, kan tadi studio ada 2 nih. 201 dan 601. Kalau check out, kalau seandainya mau pindah, berarti pindah ke studio yang bukan sekarang di check in ya. Nah, selain sekarang. Berarti kan tadi 210 berarti nggak ada, jadi 610 ya. Kalau mau pindah, nanti otomatis berubah ke pindah gitu ya. Nah, kalau seandainya beda jenis kamar gimana? Nah, kalau beda jenis kamar harus dihapus dulu di check in history, dihapus. Setelah dihapus nanti baru buat ulang lagi. Nanti 201 ini nomor kamar 201 ini otomatis available dan bisa di check in. Nah, seperti itu ya. Kalau mau pindah tinggal pindah ke studio yang mana. Oke ya. Mantap.
ini check in history, bisa pilih jangka waktunya ya. Kenapa ini ada pilihan jangka waktunya? Itu maksudnya biar nggak kebanyakan data yang tampil. Misalkan udah 3 bulan sampai 6 bulan dimunculkan semua. Nah itu nanti malah berat ya. Jadi kalau makin sedikit semakin ringan. Tapi kalau lengkapnya, mau lihat lengkapnya, check in historinya itu laporan. Nah lihat nih laporannya. Nah dari tanggal berapa sampai berapa itu muncul. Coba ya klik preview. Nah itu tuh ya. Nih lihat di menu laporan check in, data yang sudah tersimpan, tanggal, jam, nomor check in, nama customer, jenis kamarnya, lantainya berapa, nomor, harganya berapa ya, terus grand total dibayar kurang, terus ini karena belum check out berarti tanggalnya belum muncul. Kalau mau di print juga bisa, nah di print ulang lagi ya. Nah seperti itu. Terus kalau check out history ini belum ada karena datanya kita masih uji coba baru 1. Nah seperti itu ya. Oke, kita langsung check out. Ini seandainya udah besoknya ya, udah 1 hari nih. Nah kita check out. Oh ya, ini sebelum itu kita lihat dulu. Ini data check in, check out. Berarti check in ini jumlahnya 1 orang ya, 1 kamar maksudnya. Terus kamar yang ready itu berarti 27. Total kamarnya itu ada 28. Nih lihat nih. Mana 20? Oh iya, 28 ya, 28 kalau nggak salah 28. Ini 27. Oh ya 20, iya 28 kurangi 1 kan 27 ya. Nah seperti itu ya. Terus kita mau check out ya. Oh ini ada lagi dewasa dan anak-anak. Nah ini hanya tampilan kamar terisinya juga ada berapa, itu ada informasinya ya. Ini berarti kamarnya kan 27 ditambah 1 28 ya. Terus oh ya, ini yang tampil di sini itu semuanya. Kalau seandainya kamar itu nggak available, otomatis nanti kamarnya ada statusnya. Oke, kita buat dulu ya. Kita ini kalau nggak salah tampilannya di jenis kamar, nomor. Oh ya di sini nih. Contoh ya. Oke, contohnya di Lux ini nomor 28 308 ini mau kan ada check in, ready ya sama not available. Oke, klik coba berhasil. Not available. Lihat hasilnya. Nah, itu tuh nomor 308. Ini tidak tersedia yang di Lux. Misalkan kamarnya itu dalam perawatan, misalkan dicat atau direnovasi, yang tidak menerima tamu untuk di kamar ini ya, karena kamarnya dalam perawatan atau tidak sedia atau gimana keadaannya ya, sehingga tidak disewakan ya. Berarti 26 plus 1 27 gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini semuanya muncul di sini yang tadi saya bilang. Kalau seandainya mau ada penambahan, maka otomatis bertambah. Contohnya yang tadi kan kita nambah yang 01 ya. Nah, nanti muncul nih ke bawah kalau seandainya banyak. Seandainya kamarnya ada 50, ada 100 kamar, ya muncul semua di sini di halaman dashboard. Nah, halaman depan ya. Oke ya, sekarang kita mau check out. Check out yang ini ya. Set. Nah, dia nih dia. Kalau seandainya ada denda, ya ini kan 200.000 ini hanya contoh. Murah ya, ini murah banget. Denda misalkan handuknya hilang misalkan didenda 50.000. Ini misal aja ya. Kalau seandainya nggak ada ya nggak usah diisi. Nah berarti harga tarifnya per malam ditambah 50.000. Nah terus dibayarnya ini harus sesuai dengan yang kurang gitu ya. Nggak boleh ngutang, nggak boleh kurang. Nah gitu. Kalau mau gampang klik tombol pas. Nah, langsung otomatis. Ya. Kalau seandainya nggak ada denda ya berarti 0 dendanya. Terus ini berarti 200. Terus jenis bayar. Kalau ini mau disimpan itu nggak bisa karena harus pilih jenis bayarnya. Misalkan cash, ini hanya contoh ya. Nah, misalnya cash. Nah, oh iya, sebelum kita simpan check out, ini ada informasi di sini. Extend atau perpanjang hari. Nah, kalau seandainya diperpanjang, misalkan diperpanjang 1, terus tanggal checkoutnya diinput lagi berarti sampai 7. Nah nanti kalau kita simpan otomatis 2 hari ya, otomatis di sini 2 hari ini, dan harga per malam dikali 2. Nah seperti itu ya. Jadi ini sistemnya
nggak kaku ya, maksudnya ada extendnya gimana nih caranya nih nanti. Nah di sini harus ada kalau sistem yang oke ya harus ada kemudahan ya. Nah seperti itu, kita simpan dulu deh ini extendnya, nggak usah, tapi kita simpan ini ya, check out ya yang per malam. Oke, simpan. Oke, berhasil disimpan. Nah maka muncul data yang tersimpan itu, berarti di update ya. Nah ini dia perubahannya di sini aja kok, tanggal checkoutnya 4 ya, terus jamnya ada terisi, berarti ya tanggal dan jam checkout. Terus pembayarannya, nah dibayar 200 ya, statusnya sudah lunas. Terus ini bisa di print nih, print invoice nya berarti invoice, coba saya zoom dulu, invoice nya berarti invoice apa, invoice checkout, bukan invoice check in. Nah kalau invoice checkout itu nanti di sini ada tanggal checkoutnya dan jam checkoutnya. Nah terus dibayarnya sudah pembayaran. Nah seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke dashboard. Nah di dashboard otomatis kamar tadi ya yang kita input check in, karena udah check out berarti ini udah available dan ready, maksudnya ready ya, udah ready, bisa di check in lagi. Nah seperti itu. Kalau seandainya tadi masih posisinya check in kamarnya, itu nggak bisa diisi ya, karena harus check out dulu. Nah seperti itu. Nah historinya check in tadi di sini, historinya check out. Oh ya, history check in tadi di sini, terus tanggal check outnya sudah otomatis terisi. Karena kan data yang tadi belum terisi ya, karena belum check out. Nah belum update. Nah sekarang check out di sini nih, check out history. Nah muncul nih tanggal check outnya, check innya kapan. Nah itu ada juga. Ini udah selesai dan tamu silahkan pulang ya, seperti itu. Laporannya juga ada di check out nih. Nah tuh muncul ya. Oke, seperti itu ya. Terus di check in history atau check out ini ada informasi di sini. Itu sebenarnya sama, tapi di sini bisa tahu yang login, yang input, yang sebagai kasir atau resepsionis, yang input ini tuh namanya siapa. Misalkan ini kan atas nama admin yang login ya. Kalau misalkan atas nama Yuli, dia misalkan kasirnya, ya nanti otomatis tersimpan nama Yuli itu yang menginput ini. Terus pada waktu check out misalkan besoknya petugasnya lain tuh namanya misalkan Yeni. Nah nanti muncul lagi user login pada waktu check out itu siapa yang melakukannya. Nah itu Yeni misalkan. Nah seperti itu ya. Terus terima pembayaran. Nah ini terima pembayaran itu maksudnya uang yang masuk. Nah ini uang yang masuk nih. Kalau seandainya DP dulu setengah atau 50.000 atau 100.000 itu masuk sebagai DP. Keterangannya ini di sini nanti keterangannya apa, DP gitu atau uang muka. Nah, tapi karena tadi kita nggak pakai DP, maka otomatis uangnya langsung di pelunasan. Nah seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ke menu karyawan. Menu karyawan ini setiap user yang login atau yang pakai ini harus punya akses password masing-masing. Nah ini dia nih, namanya siapa, nomor HP-nya dan jabatannya, alamat. Nah terus aksesnya. Nah ini misalkan contoh ya. Nah terus aksesnya apa aja untuk karyawan yang login ini gitu. Terus di sini ada bagian jabatan. Ini kan banyak banget ya, lengkap. Ada accounting, admin, engineering, food production, front office, general manager, housekeeping, office boy, sales, security. Ini kan lengkap banget nih. Kalau seandainya nggak dipakai, ada yang nggak dipakai atau mau ada yang ditambahin, itu caranya ke setting. Caranya ke user karyawan, bagian jabatan, bagian atau jabatan. Nah ini dia nih. Nah yang nggak perlu dihapus. Ya, kalau seandainya mau ditambahkan, ditambah di sini jabatannya apa, simpan. Nanti otomatis bertambah datanya di bagian dan jabatan ini. Karena user karyawan kalau di hotel kan banyak orang-orangnya ya. Bagian ini, bagian itu. Nah, itu tersusun dengan rapi datanya. Gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu sih penjelasan singkatnya ya. Dan ini memang sederhana tetapi untuk manajemen hotel sudah cukup ya. Kecuali kalau mau diperlengkap itu misalkan kayak ada makanan masuk, minuman masuk, pesan gitu, itu bisa.
Tapi ini untuk sementara sampai segini dulu ya, menu-menunya, fiturnya, karena yang diperlukan ini, dan ini dipakai untuk hotel, salah satu hotel ya, karena kemarin sebenarnya dibuat udah beberapa bulan yang lalu, tetapi ada permintaan mau dipakai di hotel, terus kemudian saya lengkapin lagi, kita develop lagi, coding lagi, nah atur-atur lagi sampai testing segalanya. Nah sampai selengkap ini ya, sampai selengkap ini, dan sudah cukup. Dan sekarang udah langsung pakai domain hosting sendiri, langsung online, langsung login, langsung pakai ya, seperti itu ya. Iya, kalau untuk yang lain-lain, jika ada pertanyaan atau permintaan khusus, kita bisa siap ngerombak, siap penambahan. Kayak yang di Jakarta IT Solution, kita sudah banyak aplikasi yang siap pakai dan yang sudah banyak dipakai dan banyak yang menggunakan. Nah, contohnya ini ya, ada barbershop, ada billing rental, cafe, restoran, car wash, catering, dokter gigi, gym ya, hotel penginapan yang sekarang kita bahas, terus jasa servis, kelola keuangan, kos-kosan, laundry, parkir, terus pet care, pet shop, refleksi, rent car, wah, salon, showroom mobil bekas, tagihan pemakaian air, tanda terima, terus aplikasi untuk kasir. Nah, itu kita siap develop ya. Nah, ini update-nya ya Juli 2025 ya. Kemarin baru dibuat videonya sekarang, dan mudah-mudahan dengan adanya video ini ada yang hubungin dan untuk coba mau pakai atau develop, atau bisa dirombak-rombak sendiri jika bisa bahasa pemrograman PHP ya. Nanti database-nya ini pakai MySQL ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jika mau ada pertanyaan atau demo presentasi atau demo online, langsung login langsung pakai, atau langsung login di input dulu, terserah. Mau testing dulu bisa ya, hubungin WA saya di nomor 082 111 11132 ya. Saya dengan Mas Andre undur diri. Salam sukses untuk kita semua.